Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali berhimpun di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Kali ini cerita kita berjudul "Apa Nona Masih Lajang?" Nah, diceritakan ada seorang pemuda yang punya niat baik. Dia punya kerinduan bagaimana bisa melenyapkan kemiskinan dari muka bumi ini. Lalu dia berusaha untuk bisa mendapatkan formula yang tepat, mengubah tanah menjadi emas. Karena ia berpikir kalau saja dia bisa mengubah tanah menjadi emas, maka dia akan membagikan emas itu kepada orang-orang miskin sehingga kemiskinan akan lenyap dari kehidupan ini. Berbagai usaha dia lakukan untuk bisa menemukan formula yang tepat mengubah tanah menjadi emas. Hampir berhasil. Tanah sudah berubah menjadi emas, tapi ternyata tidak tahan lama. Jadi emas cuma untuk tempo 5 menit, sesudah itu kembali menjadi tanah. Kurang satu unsur saja untuk bisa mempertahankan emas yang semula berasal dari tanah itu. Lalu setelah mencari informasi dari berbagai tempat, pemuda ini mendapat info yang hampir pasti bahwa ada orang yang bisa menolong dia. Orang ini adalah seorang pertapa suci yang ada di puncak sebuah gunung. Pertapa suci ini bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan apapun. Tapi ada syarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama, bahwa orang yang mau menemui pertapa ini tidak boleh menggunakan kendaraan apapun juga, harus jalan kaki dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Yang kedua, bahwa nanti kalau sudah bertemu, hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja. Karena tekadnya yang begitu kuat untuk melakukan kebaikan, melenyapkan kemiskinan dari muka bumi ini, maka pemuda kita dia bertekad untuk melakukan apa yang menjadi syarat itu. Mulailah ia naik ke gunung yang lumayan tinggi itu, jalan kaki. Dan dengan susah payah, singkat cerita, sampailah ia di puncak gunung. Dan benar, di puncak gunung itu dia menemukan sebuah gua. Maka setelah permisi, dia masuk ke dalam gua itu dan dia menunggu sang pertapa suci menjumpai dia. Setelah beberapa saat, dia mendengar ada suara langkah orang. Dan ketika dia menengok, dia terkejut, dia terpana. Karena orang yang keluar menghampiri tidak seperti yang dia bayangkan. Yang dia bayangkan, pertapa suci ini adalah kakek-kakek yang sudah tua dengan rambut putih, dengan janggut putih yang terurai. Ternyata tidak begitu. Yang keluar adalah seorang perempuan muda yang cantik luar biasa. Terpesonalah pemuda kita. Maka ketika ia sudah berhadapan dengan pertapa ini, hal pertama, satu-satunya yang terucap dari mulutnya adalah, "Apakah Anda masih lajang?"
Bilanglah kesempatan pemuda ini untuk bisa menemukan jawab atas pertanyaan yang sudah dia gumuli sekian lama, yaitu unsur apa yang masih kurang untuk bisa membuat emas itu bertahan menjadi emas dan tidak berubah lagi menjadi tanah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang punya niat baik, punya cita-cita yang luhur, tapi gagal. Kadang seperti pemuda ini gagal di penghujung karena fokus perhatian teralihkan. Surat Ibrani pasal 11, pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua mengatakan begini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibu bapak, saudaraku, bukankah teks ini menggambarkan kehidupan pengikut Kristus sebagai orang-orang yang sedang mengikuti perlombaan? Kemungkinan yang dibayangkan di sini adalah lomba lari. Agar bisa menyelesaikan perlombaan dengan baik, seorang atlet, seorang pelari harus memfokuskan hati dan pikirannya pada garis finish, tidak membiarkan apapun juga mengalihkan perhatiannya dari garis finish. Dalam kenyataan hidup, sangat boleh jadi kita bertemu dengan macam-macam godaan yang mencoba mengalihkan fokus perhatian dan tujuan yang Yesus telah tetapkan bagi kita. Di sana sini terjadi karena kita tidak cukup serius merawat fokus hidup kita selaku pengikut Kristus, lalu oleh karenanya tujuan hidup kita bisa mengalami pergeseran. Semula untuk memuliakan Tuhan, lalu bergeser demi memuaskan diri sendiri. Bahkan dalam pelayanan pun hal seperti itu bisa terjadi. Semula melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, lalu bergeser demi kemuliaan diri sendiri. Berhati-hatilah, saudara-saudaraku. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar bisa mempertahankan fokus pada Tuhan dan kehendak-Nya dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati dalam doa kami, dan kami percaya Bapa berkenan mendengar dan mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Kami mohon kekuatan yang dari Tuhan agar kami mampu mempertahankan fokus yang tetap tertuju hanya kepada Tuhan dan kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga mohon pengampunan kalau mungkin di sana sini kami telah menyimpang dari fokus yang seharusnya dalam keberadaan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai umat kepunyaan Tuhan.
Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi para tenaga medis, dokter, perawat, orang-orang yang bertugas di lapangan dalam menolong mereka yang mengidap COVID-19 atau orang-orang yang telah menjadi korban akibat pandemi COVID-19 ini. Buat mereka dan keluarga mereka, kami berdoa. Bapa di sorga, kami memohon hikmat, memohon kesabaran, kesungguhan di dalam kami bersama segenap masyarakat di negeri ini, menjalani keseharian hidup dalam adaptasi kebiasaan baru. Tapi juga hal yang sejenis kami mohonkan untuk bisa dilakukan oleh semua orang di berbagai negara yang masih harus berjuang melawan, mengatasi pandemi ini. Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa yang memelihara kami, agar kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok memasuki hari yang baru dalam keadaan yang makin baik. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.